Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa yang Allah berkahi, Allah rahmati, Allah lindungi di mana saja kalian berada, khususnya para penggila fisika. Kali ini kita bertemu lagi di video kakak dan kita akan bahas soal tentang pelajaran kita sebelumnya. Pelajaran kita sebelumnya adalah tentang listrik statis, yaitu pada gaya Coulomb. Nah, kakak akan membawakan satu soal, langsung soal SBMPTN ya adik. Kenapa kakak harus melatih kalian di soal yang susah supaya di soal yang sederhana itu gampang sekali kalian selesaikan gitu. Nah, soalnya adalah soal SBMPTN tahun 2014. Ini kode soalnya adalah kode 523 nomor 11 ya. Yang punya kumpulan soal coba dicek soal ini. Baik, kakak bacakan. Dua buah bola kecil identik, berarti sama ya. Masing-masing bermassa M digantung pada tali. Digantung pada tali, ini dia. Nah, ya. Kemudian masing-masing diberi muatan Q, masing-masing diberi muatan Q. Artinya Q1 sama dengan Q2. Berarti kakak buat di sini nilai dari Q1 itu sama dengan Q2. Ya, sama-sama Q. Terus masanya juga tadi sama kata dia, berarti massa 1 sama dengan massa 2, sama-sama M. Betul ya? Seperti pada gambar, ini gambarnya adikku. Seperti pada gambar kata dia kan. Terus apa lagi? Jika G adalah percepatan gravitasi, berarti dari persamaan masih nggak ada angka. G kata dia ya. Terus besar muatan adalah Q. Terus yang dinyatakan dalam bentuk KM dan KMG, R dan Theta adalah ya, yang ditanya itu adalah. Berarti yang ditanya ini adalah besar muatan Q. Nilai Q ini berapa? Nah, nilai Q ini berapa? Itulah yang ditanya soal. Ya. Jadi kalau itu yang ditanya soal bagaimana, Kak? Oke, kita selesaikan. Yang sudah kita ketahui rumus dari F itu adalah kakiku remuk. Iya kan? Masih itu aja yang kita ketahui. Baik. Kak, rumusnya kan tadi gini tuh, Kak. F sama dengan kakiku remuk. Iya benar, kakiku remuk lah, remuk. Terus kan Kak soal minta tadi itu adalah nilai Q-nya. Berarti bagaimana itu, Kak? Nah, kalau Q yang ditanya, Q kita kasihkan. Cara memberikannya bagaimana? Untuk mendapatkan nilai Q, ini harus kita kali silang. Baik, kakak kali silang ya. Bantu kakak ya. Ini kemari, ini kemari. Cocok? Baik, kali silang dek. Berarti F dikali dengan R kuadrat sama dengan K kali dengan Q kuadrat. Kak, kenapa Q kuadrat? Karena di sini sudah dikatakan bahwa nilai Q-nya itu sama. Cocok? Cocok. Lalu dia minta apa? Nilai Q-nya. Berarti bagaimana ini? Kalau Q yang ditanya temannya jadi penyebut. Berarti Q kuadrat itu sama dengan F dikali dengan R kuadrat dibagi dengan nilai K. Ini. Berarti Q-nya bagaimana? Q ini adalah akar dari nilai F. F dikali dengan R kuadrat dibagi dengan nilai K. Bagi dengan nilai K. Tapi opsi tidak minta seperti ini. Kakak menjabarkan ini hanya sebagai kiasan soal-soal itu betapa yang ditanya itu sebenarnya dicinca-cinca aja. Dikali silang, diambil komponen yang dibutuhkan. Tapi ini tidak diminta untuk pilihan bergandanya dalam bentuk versi yang lain. Baik. Kalau dia digantung, berarti setiap yang digantung ini akan selalu menuju pusat bumi. Kalau dia selalu menuju pusat bumi, itu namanya adalah gaya berat yang dipengaruhi oleh gravitasi. Bukan gaya gravitasi, tapi gaya berat yang dipengaruhi oleh gravitasi. Ini kan rumus F nih. Ini kan rumus F. F itu rumusnya tadi adalah kakiku remuk. Jadi kalau di kelas 12 itu memang dituntut kalian untuk satu kasus itu hafalnya jangan satu rumus lagi. Seperti F. F itu kan gaya. Kalau kita kembalikan ke pelajaran kelas 1, kelas 2, SMA, ada banyak sekali gaya. Kalau gaya di sini rumusnya adalah kakiku remuk. Kalau gaya dia di magnet
magnet itu bil, yang tembakan. Bil, B-I-L. Kalau dia gaya di hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Kalau dia gaya di gaya berat, berarti dia W sama dengan M kali G. Ada banyak sekali gaya. Ada banyak sekali gaya. Ya, nanti kakak jabarkan banyaknya gaya itu seperti apa. Ya, yang penting kakak mau kalau kalian udah kelas 12, kalau ditanya gaya, apa rumus gaya? Kamu balik nanya balik. Gaya apa yang kamu mau? Itu. Kalau gaya listrik, kakiku remuk-remuk. Hukum 2 Newton, M kali A. Gaya berat, M kali G. Kalau dia di konstanta atau di pegas, F sama dengan K dikali dengan delta X. Nah, itu baru top Markov. Ya. Jadi gini, kasusnya gimana, Kak? Ini kan, Dek, ini dua-duanya kan punya gaya yang selalu menuju pusat bumi. Namanya kakak bilang tadi adalah gaya berat. Berarti kan, Dekku, ini akan ada nanti di sini gaya berat. Tap 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 tap. Lurus ke bawah itu kan, selalu menuju pusat bumi. Sebesar berapa? W. W-nya kecil ya. Cocok, Kak. Terus kan tadi di sini ada muatan 1. Ini adalah muatan 2. Kalau ada 2 muatan didekatkan, mereka akan saling berinteraksi. Interaksi. Bisa kemari, dikiaskan kemari. Kalau dia sama-sama positif, berarti kan dia menjauh nih. Berarti kemari. Tapi bisa juga kakak kiaskan kemari. Sap. Gitu. Bisa ya? Oke. Kalau kakak teruskan ini kan, Dik. Kalau ini kakak teruskan ke bawah. Sap. Berarti kan teta di sini sama dengan teta di sini. Betul? Betul, Kak. Ini nilai dari si teta. Cocok. Baik, ini kurang panjang sedikit lagi. Nah, ini. Berarti kan, Dik, komponen yang ini, yang tadi adalah F, ini F. Di bawah juga F dong. Yap. Di bawah juga sebesar F. Nah, ini juga sebesar F. Sama kan? F. Baik. Ini tadi apa? Gaya berat. Berarti ke bawah itu ada gaya berat. Oke. Bisa? Oke. Ini berarti kan diproyeksi. Kalau diproyeksi itu Kak biasanya masuk ke trigonometri. Benar sekali, trigonometri. Baik. Kalau di sini ada teta, yang ada itu adalah komponen di depan teta dan di samping teta. Depan dan samping. Itu komponen siapa? Sin kah, cos kah, atau tangen? Jawabnya adalah tangen. Ingat kembali trigonometri. Sin itu adalah desa. Depan per samping. Depan per samping. Sampingnya ada desa. Demi ya. Sin itu demi. Depan per miring. Depan per miring. Komponen miring ada? Tak ada. Nggak bisa kita pakai sin. Oke, Kak, cos. Pindah ke cos, Kak. Yuk, cos. Cos itu adalah sami. Samiko. Samping, miring, cos. Samiko. Berarti cos theta itu adalah samping per miring. Sampingnya ada W. Miringnya ada? Tak ada. Jadi yang kita pakai, Kak, yang ketiga lah berarti, Kak, trigono, berarti tan. Tangen itu adalah desa. Desata. Depan per samping adalah tangen, gitu kan? Depannya per sampingnya. Depan siapa? Depan si theta. Ada komponen depan theta? Ada. Nilainya adalah F. Ada samping si theta? Ada. Siapa? Si W. Seperti itu. Jadi gimana ini, Kak? Bawakan ke soal. Bawa ya. Nilai tangen theta itu adalah depan per samping. Depannya berapa, Dekku? Depannya adalah si F. Sampingnya siapa, Dek? Adalah si W. Berarti F per W. Ya, F per W. Tangen theta. Baik. Berarti tangen theta itu sama dengan F-nya. F-nya apa rumusnya? Ki kuadrat per R kuadrat. Ini kan rumus dari F-nya aja. Ini kan per. Per ini kakak ganti jadi bagi. Boleh? Boleh, Kak. Nah, bagi ya. Kakak bikin menjadi W. W itu berarti dibagi dengan W per 1. W per 1. Baik. W per 1. W itu ingat. W itu gaya berat. W itu adalah gaya berat.
Ingat deh, gaya berat itu kan simbolnya W. W itu rumusnya apa? M kali dengan G. Masukkan aja nih ke rumus. Baik, lanjut. Berarti, lihat ya. K dikali dengan Q kuadrat per R kuadrat dikali dengan bagi M kali dengan G dibagi dengan 1. Ini nilai dari tangen theta. Cocok? Cocok. Kalau ada bagi dan di sini ada per, berarti dikali silang. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Cocok? Berarti sekarang kan dikali 1 dia ya, Dek. Berarti kakak tuliskan bahwasanya tangen theta itu adalah nilai K dikali dengan Q kuadrat per R kuadrat kali dengan M kali dengan G. Kenapa harus seperti itu, Kak? Soal minta kayak gini dalam bentuk K, M, G dan tangen theta. Yang diminta besar muatannya, berarti Q-nya. Q. Inilah Q-nya, Dekku. Ciut Q-nya. Berarti kita kali silang. Baik, kita kali silang yuk. Tangen theta dikali dengan R kuadrat dikali dengan M dikali dengan G sama dengan K kali dengan Q kuadrat. Nah, tinggal ambil komponen Q-nya. Nah, berarti Q kuadrat itu sama dengan siapa, Dekku? Ini jadi penyebut ya. Berarti kalau kita bikin jadi cantik ini posisinya M kali dengan G kali dengan R kuadrat dikali dengan tangen theta dibagi dengan si K. Nah, itu dia. Untuk menghilangkan kuadrat kita kasih akar. Ya kan? Berarti kakak tuliskan, masih kelihatan kakak? Oke. Berarti Q kuadratnya adalah akar dari siapa, Dekku? M kali G kali R kuadrat kali dengan tangen theta dibagi dengan nilai K. Ada komponen kuadrat? Ada. R. Bisa kita keluarkan? Bisa. Jadi jawabannya gimana, Kak? Berarti Q-nya, ini tadi Q kuadrat kan? Kita kasih akar berarti hilang Q-nya kan? Berarti Q-nya sama dengan R-nya keluar. R akar dari M kali G kali dengan tangen theta dibagi dengan K. Nah, ini dia untuk soal SBMPTN-nya. Bisa, Dekku? Oke. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kalian ya. Coba dicek lagi mana yang kurang jelas, tanyakan kakak di kolom komentar. Tapi pertanyaannya yang sesuai dengan komunitas ya, pakai etika, yang sopan, yang santun. Lalu pertanyaannya yang sesuai dengan materi yang kakak sampaikan. Baik, oke deh, sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.